Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurfatia Lastikasari, penulis modul 3 untuk Diklat Penulisan Sejarah dengan judul Pengenalan Ragam dan Media Penyajian Sejarah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait pembahasan yang akan Anda dapatkan dalam modul 3 tentang penulisan sejarah. Namun, sebelum itu, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Anda. Bahan ajar akan disampaikan oleh instruktur pada saat pelatihan. Peserta diminta untuk membaca dan memahami isi bahan ajar, sementara instruktur akan mengarahkan dan memberikan penjelasan lebih lanjut. Dalam praktiknya, instruktur dapat mengajak peserta untuk mengeksplorasi materi pokok dan submateri pokok yang disajikan di dalam bahan ajar, seperti melihat contoh-contoh ragam dan bentuk yang dapat diakses secara daring dan berbentuk interaktif. Instruktur akan memfasilitasi peserta dalam proses pembelajaran, sehingga materi pokok dan submateri pokok yang disajikan dalam bahan ajar dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, di akhir bahan ajar ini, peserta dapat menemukan soal latihan sebagai bentuk evaluasi dari pembelajaran yang dibimbing dan dipandu oleh instruktur. Beberapa soal disajikan untuk mengevaluasi kemampuan peserta, juga mengevaluasi keseluruhan rencana penelitian atau penulisan sejarah yang akan dilakukan peserta. Pada akhirnya, setelah evaluasi, peserta diharapkan telah menemukan dan menentukan ragam dan bentuk apa yang ingin diterapkan pada rencana penelitian atau penulisan sejarah masing-masing. Ragam dan bentuk yang dipilih akan menentukan hasil akhir yang akan dicapai pada pelatihan ini. Modul ajar dengan judul Pengenalan Ragam dan Media Penyajian Sejarah ini disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan dari penyusunan bahan ajar ini adalah agar pengelola bidang kesejarahan atau tenaga kesejarahan memiliki kemampuan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan di bidang kesejarahan dan mengaitkannya ke dalam lembaga tempat pengelola kesejarahan bertugas. Materi ajar ini juga dilengkapi dengan simpulan, latihan, serta refleksi. Refleksi terhadap hasil pelatihan dapat meningkatkan kompetensi para tenaga kesejarahan yang mengikutinya, juga untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan kegiatan pelatihan kesejarahan. Selain itu, bahan ajar dilengkapi oleh gambar ilustrasi dan contoh, serta instruksi interaktif yang dapat diterapkan oleh para peserta pelatihan. Sebagai bentuk evaluasi, soal-soal latihan praktis akan disampaikan untuk menunjang pemahaman peserta pelatihan akan ragam penulisan dan bentuk penyajian sejarah yang ada. Peserta pelatihan diharapkan mampu membedakan penulisan sejarah yang bersifat ilmiah dan yang populer, serta penyajian masing-masing ragam dalam berbagai bentuk, seperti moda interaktif, desain visual, audiovisual, dan konten digital. Peserta juga diharapkan dapat menyajikan karya mereka melalui medium yang tepat. Modul pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan kesejarahan dan keahlian para peserta pelatihan dalam proses rekonstruksi sejarah berdasarkan dasar-dasar ilmu sejarah dan metode sejarah, khususnya di bidang pengaplikasian ataupun pengalih mediaan karya sejarah ke dalam bentuk yang lebih menarik. Penyajian sejarah memang penting untuk dipahami, sebab sebagaimana kata Taufik Abdullah, karya-karya sejarawan, khususnya yang terlampau ilmiah ini terlalu banyak yang berakhir tersimpan di laci meja. Karya-karya tersebut jarang sekali mencapai tahapan publikasi, sehingga riset yang sudah dijalankan atau penulisan yang sudah dicapai dengan susah payah tidaklah sampai ke tangan publik. Akibatnya, masa lalu kembali menjadi masa lalu yang tidak membawa arti bagi masa kini atau bahkan masa yang akan datang. Belakangan kemudian muncul tren yang begitu dinamis bagi sejarawan, yaitu bagaimana sejarawan kini memiliki banyak kanal penyaluran bagi tulisan atau hasil penelitiannya. Forum seminar dan konferensi internasional, serta berkembangnya media sosial dan World Wide Web yang sangat percuma jika tidak dimanfaatkan oleh sejarawan sebagai salah satu profesi yang memegang peran sebagai custodian of memory. Sejarawan kini dituntut untuk dapat lebih tangkas dan taktis dalam mengartikulasikan karyanya. Sebab karya tersebut tidak hanya mengandung rekonstruksi sejarah, tetapi juga pemikiran dan analisa dari sejarawan yang membuatnya. Gagasan ilmiah
seperti layaknya berita dengan kebaruannya, harus ditransmisikan. Maka modul ini terbagi atas beberapa submateri pokok yang akan dibahas, antara lain pertama, ragam penulisan sejarah yang akan dibagi dalam 4 pembahasan, yaitu buku, makalah, esai ilmiah, dan artikel ilmiah. Yang kedua adalah bentuk penyajian yang akan dibagi ke beberapa bentuk, yaitu moda interaktif, desain visual, audio visual, dan konten digital. Keduanya akan dibahas dalam rangka menyajikan opsi-opsi penyajian, mulai dari yang konvensional hingga alternatif. Yang pertama akan dibahas adalah ragam penulisan sejarah. Di dalam bab ini, peserta pelatihan akan mempelajari beda antara penulisan ilmiah dan populer. Peserta juga akan mempelajari cara untuk mempertahankan kredibilitas sebagai seorang sejarawan dalam menyajikan karya pada 2 ragam tersebut, yaitu dengan cara menggunakan data yang tidak bias, multitafsir, dan subjektif, menyampaikan karya secara lugas, dan menggunakan ragam bahasa yang pantas, menghindari imajinasi dan pengandaian, serta menghasilkan karya yang tidak hiperbol dan persuasif demi menghindari subjektivitas. Selanjutnya, peserta pelatihan akan mempelajari beberapa bentuk penyajian yang dapat dipraktikkan, seperti penulisan buku, makalah, esai ilmiah, dan artikel ilmiah yang masing-masingnya memiliki peruntukan tersendiri. Buku merupakan literasi yang komprehensif dengan narasi holistik yang disusun secara deskriptif dan kronologis. Sementara makalah merupakan penulisan yang disusun secara induktif dengan menyisipkan pemikiran penulisnya. Esai ilmiah bersifat lebih ringkas daripada buku dan makalah, namun di dalamnya lebih banyak menyampaikan gagasan ketimbang penelaahan pustaka. Esai juga berfokus pada permasalahan yang partikular yang dianalisa dengan menggunakan pemikiran dan argumentasi logis. Terakhir adalah penulisan artikel ilmiah yang akan banyak bermanfaat bagi para peserta yang ingin mempublikasikan karyanya dalam forum atau jurnal ilmiah terindeks. Di bab terakhir dari modul ini, yakni bab keempat, peserta akan diajak untuk berkenalan dengan beberapa bentuk penyajian alternatif sejarah yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kemajuan teknologi. Tujuan dari penyajian sejarah dengan moda-moda alternatif adalah untuk meningkatkan engagement publik terhadap sejarah dan karya-karya sejarawan. Beberapa bentuk penyajian alternatif yang kami tawarkan antara lain moda interaktif, yang terdiri dari penyajian sejarah dalam bentuk kuis interaktif, pameran kontemporer, dan pameran virtual. Kemudian ada desain visual yang meliputi komik dan karikatur kesejarahan, animasi sejarah, serta poster dan infografis sejarah. Kemudian ada audio visual yang mengharuskan sejarawan untuk memiliki skill di luar penelitian dan penulisan, antara lain melalui media siniar atau podcast, film dokumenter, dan vlog. Yang terakhir, konten digital, terdiri dari pembuatan QR Code, penyajian dalam kanal YouTube, blog, jurnal, website, dan seminar online atau webinar. Penyajian sejarah dalam bentuk-bentuk tersebut di atas diharapkan dapat menghapuskan jarak antara peneliti, penulis sejarah, atau sejarawan dengan audiensnya. Pada akhirnya, peserta pelatihan akan diberikan beberapa evaluasi sebagai penutup dari pelatihan. Peserta diharapkan mampu menyimpulkan hasil pembelajaran berdasarkan materi yang disajikan. Dan demikian pengantar yang dapat saya berikan untuk modul 3 penulisan sejarah tentang pengenalan ragam dan media penyajian sejarah. Selanjutnya, peserta pelatihan akan masuk ke modul 4 tentang penulisan sejarah. Selamat belajar dan berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti, Shanti, Shanti Om.